Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu serunya menjadi hairstylist. Dan masih bersama dengan Mbak Echa. Mbak, kita melanjutkan nih tadi mengenai pembahasan pendidikannya tadi sebelum menjadi profesional. Nah itu bagaimana? Pendidikan yang dari awal? Awalnya kan itu memang di SMK, terus lanjut ke kuliah. Nah setelah itu aku tetap ngikutin upgrade ilmu ya, seperti seminar atau ada kegiatan-kegiatan yang mencakup tentang dunia kecantikan, itu pasti aku ikutin. Oh, jadi tetap aktif upgrade ilmu ya. Belajar terus Mbak, pokoknya harus belajar, memang itu kuncinya ya. Nah, kalau kerasa nggak Mbak perbedaannya dari awal-awal buka sampai sekarang ya? Kerasa di banget bidang hairstylistnya gitu. Bukan dari pendapatannya ya? Kalau pendapatannya otomatis ya. Dari model-modelnya mungkin berbagai macam customernya, kerasa nggak? Ya, semakin banyak ini keinginan customer ini tadi. Kadang juga semakin banyak model yang keluar, tren warna juga semakin keren-keren. Jadi kita harus ngikuti perkembangan zaman juga sih Mbak. Harus ngikuti perkembangan zaman ya. Harus ya. Jadi itu yang menyebabkan belajar terus, upgrade terus. Nah itu kan di Mbak Echanya nih, kalau para murid-muridnya, karyawan-karyawannya gitu gimana? Juga mengikuti belajar-belajar gitu juga? Terus mereka juga setiap bulan itu aku ada training juga, ada upgrade setiap ilmu. bulan? Jadi juga mereka itu harus, istilahnya harus bisa semua Mbak. Bisa semua? Jadi nggak aku bebankan ke beberapa orang, enggak, tapi semuanya harus bisa. Harus bisa pegang semua. Harus gitu bisa ya? pegang semua, harus bisa potong semua. Syaratnya itu. Nggak berat sih ya. Jadi kalau kan customer rame, jadi aku maunya mereka itu aktif, mereka bisa handle semua, karena kan kita di Gelora itu ada sistem komisi kan kerjanya, jadi adil gitu. Begitu ya. Nah, kalau model-modelnya nih, dirasa nggak sih kalau dulu bagaimana model yang sering diminta gitu kan? Kalau sekarang yang bagaimana? Kalau potongan tadi kita udah tahu nih butterfly tadi ya? Butterfly. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang lebih ke warna peek abu Mbak. Peek abu itu coloringnya lebih ekstrim, kadang warna-warna ekstrim, misalnya biru, hijau, pink. Lebih gonjreng. Iya benar sekali. Kadang ada Mbak requestannya di dalam terang, di luar enggak. Nah itu kadang di luar terang, di dalam enggak. Gitu. Kadang ada yang highlight juga. Highlight itu kan kayak helaian-helaian aja. Ada yang bagian sininya aja. Begitu. Kalau dulu nggak ada tuh yang kayak gitu? Nggak ada, karena kan dulu mereka itu kayak sosial media itu kan belum berkembang seperti sekarang Mbak. Kalau sekarang mereka bisa lihat referensi dari Instagram, dari yang lain-lain. Jadi mereka bawa contoh nih ke kita, Mbak mau seperti ini. Waduh, kadang kita belum pernah dibikin kayak gini. Jadi kita yang sebagai hairstylist ya kadang harus mampu ya. Walaupun kadang pusing juga ya. Harus menunjukkan skill kita tadi kan. Alhamdulillah yang kadangnya seperti itu malah bikin kita terpacu Mbak. Oh begitu. Tantangan lah, menguji adrenalin gitu ya. Jadi kadang mereka tuh juga, Mbak malah ini bikin kami suka loh Mbak, kayak gitu. Warna-warna ekstrim nih kayak mereka tuh lebih berkarya gitu. Iya karena jarang kali ya. Jadi lebih ke uji skill kan. Skill mereka bertambah, ilmu bertambah gitu. Nah, kalau kita bahas kan sekarang udah lebih maju dan berkembang, tapi apa nih resolusinya di tahun ini agar mungkin banyak lagi cita-cita lainnya yang belum tercapai nih Mbak? Iya, cita-citaku sih sebenarnya punya tim yang kualitasnya makin baik, semakin memuaskan pelanggan, dan tentunya juga Gelora Salon ini bisa membuka cabang di semua penjuru. Semua penjuru tuh dalam arti kata di sebelah sini misalnya kayak cabang 1 itu di Sungai Rupat ya Mbak. Jadi area jangkauannya tuh Pagarewa itu ke situ. Jadi mereka tuh nggak perlu jauh-jauh gitu loh. Oh begitu. Cabang 2 di 6,5 berarti jangkauannya Panorama ke situ. Jadi semakin buka banyak lah gitu ya. Banyak lah. Itu resolusinya ya. Oke. Nah, sesuai tema kita hari ini yaitu keserunya jadi hairstylist. Menurut Mbak, apa nih serunya jadi hairstylist? Aduh, seru banget Mbak. Apa tuh? Seru yang pertama itu mereka bisa styling mereka sendiri. Dandan mereka bisa. Misalnya kita
ini ya Mbak ya, kita dalam 1 bulan itu kan ada keluar kan, ada makan bareng atau briefing bareng keluar. Mereka tuh apa tampilannya tuh keren-keren. Ada yang cosplay. Cosplay apa tuh? Rocker, ada yang Harajuku. Warna rambut mereka tuh ini Mbak mencolok. Nyentrik semua. Nyentrik. Jadi kalau anak Glora udah keluar tuh pasti jadi sorotan. Itu Bermacam-macam serunya. mungkin udah bosan ya rambut yang biasa Iya. aja gitu ya, langsung Pink mereka itu. Jadi sukanya di situ, kalau dukanya ya itu tadi yang namanya bisnis kan pasti ada up and down Iya, kan. heeh. Terus juga ada pasang surut, tapi balik lagi apapun masalah ataupun ini dijadikan pengalaman berharga. Gimana kita buat tim kita itu semakin kuat. Jadi kita itu bisa selalu maju walaupun ada kendala gitu, Mbak. ada kendala berbagai macam gitu Iya. ya. Nah, ini semua kan kuncinya ada di Mbak Echa nih, sebagai ownernya, sebagai pimpinannya. Bagaimana Mbak menjaga kesolidan itu agar para karyawannya tetap nyaman nih bersama Iya. dengan di bawah pimpinannya Mbak Echa. Bagaimana Iya. Mbak menjaga kesolidan itu? Susah gampang sih Mbak, namanya kita mempunyai tim itu banyak Iya. tim juga banyak Menyatukan karakter. kepala ya. Banyak karakter, banyak ini, tapi lebih ke mengayomi mereka Mengayomi dalam bentuk ya misalnya pendekatan Mbak. Pendekatannya itu dari ke karakter masing-masing. Kalaupun mereka ada clash, kita adakan briefing. Terus juga aku selalu kasih arahan, motivasi ke mereka. Kita itu kerja dimanapun kita tempat kerja itu harus nyaman, karena kan kita aktivitas kita tuh habis di di tempat kerja. Di rumah kan kita cuma tidur, masa kita di tempat kerja kita nggak nyaman? Gimana sih cara menciptakannya nyaman? Ya itu tadi, saling bantu. Misalnya si A kerja, yang ini bantu kayak gitu. Begitu. Iya. Jadi sering-sering briefing Sering-sering gitu ya. briefing, sering-sering nanya unek-unek Mbak. Oh, sering-sering nanya unek-unek. Gimana tuh? Oh, jadi Kalau enggak Mbak selain jadi owner, tempat curhat juga tempat berarti ya? curhat juga. Karena selalu ngasih solusi kan, maksudnya apa kendala ini, misalnya ada unek-unek apa nih, apa unek-uneknya sama aku kan. Kita kan butuh juga, kita owner nggak selalu betul Mbak. Iya benar. Karena kita butuh juga arahan dari mereka. Terus mereka juga sesama tim juga harus lapang gitu kan, jangan sampai ada clash, kerja kan nggak nyaman. Iya benar ya. Saya ini kerjanya sikut-sikutan, terus juga gimana aku nggak mau yang seperti itu Mbak. Dan alhamdulillah juga selama ini tim Glora itu sukses, solid kayak Solid. gitu. Tapi pernah terjadi yang kayak clash gitu-gitu? Kalau clash dikit-dikit ada, Ada. tapi nggak sampai yang parah banget. Terus banget sampai harus keluar gitu nggak ada ya? Terus juga misalnya kayak aku di amit-amit lah ya, ditipu karyawan tuh belum ada. Wah, alhamdulillah ya. Artinya Mbak Echa sukses ya untuk Alhamdulillah. memimpin mereka ya. Iya. Oke, Mbak Echa nanti kita lanjutkan lagi Ayo, ya. boleh. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.